Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung materi kita yang kemarin tentang ikhtilaf ulama makna quru ya di bab iddah ini ya. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut secara tegas istilah haid, tetapi menyebut dengan istilah quru ya, tidak menyebut dengan istilah suci juga, atau tidak menyebut dengan istilah haid juga di situ, tetapi penyebutan ayatnya itu dengan istilah quru, bentuk jamak dari qur'u ya, biasa ya hamzah ya, qur'u. Dalam hal ini terdapat ikhtilaf di kalangan ahli bahasa dan juga berpengaruh kepada pendapat para ulama dengan makna istilah al-qur'u ya. Jadi para ahli bahasa diantaranya adalah Al-Fayumi dan Al-Misbah Al-Munir menyebutkan bahwa al-qur'u ini termasuk jenis kata yang punya makna ganda ya, sekaligus bertentangan artinya. Jadi menurut mereka al-qur'u ini bermakna suci dari haid dan juga bermakna haid itu juga sendiri ya. Perbedaan makna secara bahasa ini kemudian berpengaruh kepada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menetapkan masa iddah wanita yang dicerai. Istilah quru ya dalam masa suci ya, quru itu adalah masa suci ya. Ini pandangan daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Artinya jumhur ulama di situ, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Al-quru berarti at-tuhru. Maksudnya adalah masa suci dari haid. Jadi 3 kali quru dalam pandangan jumhur ulama itu adalah 3 kali masa suci dari haid. Begitu juga pendapat dari Imam Ad-Dasuqi ya, dari kalangan mazhab Maliki ya, beliau itu adalah salah seorang ulama mazhab Maliki tentunya ya. Nah, di dalam kitab Hasyiatus Dasuqi ala Syarh Al-Kabir, beliau menyebutkan bahwa Imam Ad-Dasuqi mengatakan bahwa akra sebagai ukuran masa iddah seorang wanita adalah masa suci ya, merupakan pendapat dari 3 madhab, dan itu berbeda dengan pendapat madhab Hanafi sendiri nanti ya, dan pendukung madhab Hanafi juga ya, bahwa akra itu atau quru itu adalah masa haid. Berarti kalau dalam pendapat madhab Hanafi dan para ulamanya yang lain ya, tentu di situ quru itu maknanya ya 3 kali masa haid. Tapi dalam pendapat jumhur ulama, quru itu di situ atau akra itu di situ menurut pendapat jumhur ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah 3 kali masa suci ya. Begitu juga dalam pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah ya. Ini dikemukakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Raudhatut Thalibin ya. Beliau mengatakan wal muradu bil aqra'i fil iddah ya, atharu, yang dimaksud dengan akra dalam urusan iddah adalah atharu ya, masa suci menurut Imam Nawawi rahimallahu taala. Nah, di situ yang kedua adalah quru adalah masa haid. Ini pendapat datang dari kalangan mazhab Hanafi ya. Artinya quru itu dihitung 3 kali masa haidnya atau hari-hari di mana seorang wanita ini menjalani masa keluar darah haid ya. Dan di sini juga ada mazhab Hambali. Di situ ada 2 riwayat yang berbeda tentang pendapat Al-Imam Ahmad ya bin Hambal ya, dalam makna quru itu ya, adalah suci daripada haid. Ya, sebagian riwayat yang lain ya, bahwa Al-Imam Ahmad dianggap telah mengoreksi pendapat sebelumnya gitu ya, cenderung berpendapat bahwa quru adalah haid itu sendiri ya. Begitu yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah
ya, bahwa Al-Qadi berkata bahwa yang benar tentang Imam Ahmad bahwa akra atau quru itu adalah haid, hitungan haidnya. Dan seperti itulah pendapat ulama kami. Beliau telah mengoreksi pendapat sebelumnya bahwa akra itu suci. Menurut Ibnul Qayyim dan I'lamul Muwaqqi'in, Imam Ahmad itu awalnya berpendapat bahwa quru itu suci dari haid. Namun kemudian beliau mengoreksi pendapatnya dan berpendapat bahwa quru itu adalah haid. Ya, berarti kesimpulannya bahwa memang di sini ada dua pendapat ya tentang makna daripada quru itu apa. Apakah menghitung 3 kali masa suci atau menghitung 3 kali haid? Nah, kalau kita lihat pendapat jumhur ulama di situ tadi ada sebenarnya dari awal sudah ada mazhab Hambali. Tapi setelah itu mazhab Hambali mengoreksi pendapatnya ya. Jadi sepakat bahwa mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa quru itu adalah hitungan masa suci. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali ya memaknai quru itu adalah hitungan 3 kali masa haid. Sebenarnya sama saja sih sebenarnya, tak ada bedanya. Ya kalau 3 kali suci berarti 3 kali dia haid. Kalau ada 3 kali dia haid berarti ada 3 kali dia suci di situ. Nanti ada cara menghitungnya ya. Baik. Karena para ulama berbeda pendapat di situ ya tentang lamanya masa iddah antara yang berpatokan dengan masa suci atau masa haid, maka cara perhitungannya pun memang nanti sedikit berbeda. Ya. Kalau perhitungannya masa suci, berarti menurut mazhab siapa tadi yang perhitungannya masa suci? Pendapat siapa? Ada orang nggak di kelas ini? Mazhab Maliki dan Syafi'i. Baik, kita kembali ke materi ya. Cara menghitung masa iddah, karena para ulama di situ kan berbeda pendapat tuh dalam menentukan makna daripada akra tadi, makna daripada quru tadi. Apakah menghitung 3 kali masa suci atau menghitung 3 kali masa haidnya datang? Nah, di situ kan ada perbedaan ulama. Kalau pendapat daripada mazhab Maliki dan Syafi'i sama, hitungannya itu masa sucinya. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali hitungannya itu kali haidnya itu 3 kali haidnya. Nah, tentu di sini perhitungannya pun berbeda jadinya, ya. Kalau perhitungannya menghitung masa suci, maka ketentuan dalam perhitungannya tentu yang pertama yang dihitung adalah masa sucinya, ya, bukan haidnya, ya. Yang kedua, masa suci pertama sudah mulai dihitung sejak talak dijatuhkan oleh suami, walau masa suci sudah hampir selesai dan pun jarak waktu ke haid tinggal sebentar. Masa suci ketiga harus diselesaikan hingga penuh dan mendapat haid yang ketiga kalinya. Nah, begitu selesai dari masa suci ketiga, maka masa iddah sudah selesai. Gitu perhitungannya ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita perhatikan ilustrasinya. Sederhana saja. Misal Fatimah ditolak oleh suaminya dalam keadaan suci dari haid pada tanggal 1 Maret ya. Di hari itu juga selesai dijatuhkan talak, Fatimah memasuki masa suci. Maka pada hari itu masa iddah Fatimah sudah mulai terhitung masa suci pertama, karena diceraikan dia di masa haidnya. Nah, walaupun lamanya hanya beberapa jam atau beberapa menit saja, Fatimah mendapatkan haid selama 7 hari. Jadi pada tanggal 7 April Fatimah suci dari haid ya, yang berlangsung hingga sampai tanggal 31 Maret. Kurang lebih Fatimah melewati masa suci keduanya selama 23 hari di situ. Berarti itu adalah masa suci yang kedua bagi Fatimah. Selesai sudah. Nah, lalu setelah masa suci yang kedua itu, Fatimah pun haid lagi. Ya kan? Untuk yang kedua, haid ini berlangsung selama 6 hari terhitung sejak tanggal 31 Maret. Ya. Hingga tanggal 7 April. Kemudian sejak 7 April Fatimah
telah memasuki masa suci dari haidnya, maka itu yang ketiga kalinya. Masa suci berlangsung hingga tanggal 30 April. Nah, di hari itulah Fatimah sudah menyelesaikan 3 kali masa suci dari haidnya, dan berakhirlah sudah masa iddahnya. Jadi kalau dijumlahkan maka totalnya itu kurang lebih hanya 2 bulan saja. Kalau dihitung bulan ya, nggak sampai 3 bulan itu, karena ini hitungnya setiap suci. Nah, di sini ada tabelnya ya, yang bisa dipelajari nanti untuk lebih mudah ya. Namun perlu dicatat bahwa kasus ini belum tentu terjadi pada semua wanita ya. Semua tergantung dengan durasi masa haid ya, dan durasi masa suci masing-masing, karena itu hanya simulasinya saja. Kalau menggunakan pendapat yang mengatakan bahwa makna akra itu adalah masa haid, maka cara penghitungannya lain lagi. Yang pertama, yang dihitung adalah masa haid sebanyak 3 kali ya. Kedua, suami harus menjatuhkan tolak pada saat sedang suci, maka hitungan haid pertama adalah haidnya setelah suci ya, walaupun masa suci itu hanya beberapa saat saja ya. Masa iddah berakhir, yang ketiga, masa iddah berakhir manakala sudah selesai dari haid ketiganya, yaitu bertepatan dengan masuknya masa suci ya. Kalau kita gunakan ilustrasinya di situ ya, kita kasih contohnya, Fatimah itu andai kata ditolak pada tanggal 1 Maret ya, dan sore harinya Fatimah mendapatkan haid pertama ya. Berarti dia ditolak masa suci di situ, karena sorenya dia setelah ditolak dia haid gitu. Nah, di mana haid ini berlangsung hingga tanggal 8 Maret misalnya ya. Nah, sejak tanggal 8 Maret itu Fatimah sudah mendapatkan masa sucinya yang berlangsung hingga tanggal 31 ya, kurang lebih Fatimah melewati masa suci selama 23 hari gitu ya. Nah, masa haid yang kedua berlangsung sejak tanggal 31 Maret hingga 7 April, lalu suci tanggal 30 Mei. Nah, masa haid yang ketiga berlangsung sejak tanggal 30 Mei hingga tanggal 7. Maka dengan selesainya haid yang ketiga ini selesai juga masa iddah Fatimah, karena menghitung sistem dengan menggunakan metode pendapat daripada madhab Hanafi dan Hambali. Yang selanjutnya ya, ditolak dalam keadaan istihadah. Seorang wanita yang sedang dalam keadaan istihadah tentu tidak bisa mengukur masa iddahnya dengan masa haid ya, sebab hukum darah istihadah bukan termasuk darah haid, berarti dihitungnya suci di situ. Nah, meskipun secara fisik sama-sama mengeluarkan darah ya, maka ketentuan masa iddah bagi wanita yang mengalami istihadah itu adalah dengan mengira hari-hari di mana dia bisa menjalani masa haid. Maka dia harus memperhatikan kebiasaan masa haidnya dan masa sucinya. Jika dia telah menjalani 3 kali masa haid, maka selesai sudah masa iddahnya. Nah, bagaimana saat haid terhenti? Iddah istri yang sedang menjalani masa haid lalu berhenti karena sebab yang diketahui maupun tidak. Jika berhentinya darah haid itu diketahui oleh adanya penyebab tertentu, seperti karena proses penyusuan atau sakit, maka ia harus menunggu kembali masa haid tersebut dan menjalani masa iddah sesuai dengan haid, meskipun memerlukan waktu yang lama. Sebaliknya, jika disebabkan oleh sesuatu yang tidak diketahui, maka dia harus menjalani iddah selama 1 tahun, yaitu 9 bulan untuk menjalani masa hamil dan 3 bulan untuk menjalani masa iddahnya. Baik, selanjutnya ditolak tanpa iddah. Seseorang yang sudah sah menjadi istri dari seorang laki-laki apabila belum pernah disetubuhi sekalipun oleh suaminya, bisa dijatuhkan tolak, maka dia tidak perlu menjalani masa iddah sama sekali. Nah, ini orang yang salah satu orang yang tidak harus menjalani masa iddah, yakni seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki tapi belum sempat didukhul ya, belum sempat dijima dia. Maka kalau dicerai, dijatuhkan tolak,
dia tidak menjalani masa iddah ya, karena dia belum sempat didukul. Ada kan kisah kasus di mana kita lihat di sosial media apa di mana gitu ya, 5 menit apa 20 menit ya menikahi istrinya, setelah itu langsung dicerai istrinya. 20 menit kan judulnya begitu tuh, 20 menit setelah ijab qabul istri langsung dicerai. Nah itu perempuan tidak akan menjalani masa iddah itu karena dia belum sempat didukul ya, gitu ya. Nah hal ini karena memang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Nah ayat ini dapat diambil dalil bahwa seorang istri yang belum digauli suaminya tidak punya kewajiban menjalani masa iddah. Akan tetapi jika suami meninggal sebelum dia menggauli istrinya, maka istri yang diceraikannya itu harus menjalani masa iddah sebagaimana jika suami telah menggaulinya ya.